Kita nggak punya hak dalam agama ini kecuali cuma ikut saja. Ya, demikian juga di konteks yang lainnya. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah beliau membangun Ka'bah, apa doanya beliau kepada Allah? Arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bagaimana cara kamu melakukan ibadah. Makanya di tanggal 8 Dzulhijjah itu disebut dengan hari tarwiyah. Orang yang berhaji tanggal 8 itu disebut dengan hari tarwiyah. Disebutkan oleh para ulama, pada hari itulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Nabi Allah Ibrahim bagaimana cara melakukan ibadah haji. Diperlihatkan oleh Allah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Makanya itu disebut sebagai hari tarwiyah. Jadi Nabi Allah Ibrahim, ya, beliau tidak melakukan apapun ibadah setelah beliau membangun Ka'bah kecuali setelah datang perintah dari Allah Rabbul Alamin. Ini kaidah yang perlu kita ketahui. Ya, jadi jangan kita memposisikan diri kita di atasnya para rasul, di atasnya para nabi. Ya, mereka tidak punya hak dalam agama ini kecuali untuk menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mereka mengatakan bahwasanya al-ibadah mabnaha ala tauqif. Ibadah itu dibangun di atas tauqifiyah. Atau kaidah yang lainnya dikatakan oleh para ulama, al-asul ibadah, asal daripada ibadah adalah al-hadar. Asal ibadah adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan sampai datang perintah. Makanya ketika seseorang melakukan sebuah ibadah, ya, bukan ditanya apa dalil larangan ibadah ini, tetapi yang ditanya apa dalil kamu melakukan ibadah ini. Jadi jangan dibalik-balik. Tapi misalnya ada orang, saya ya mau sholat subuh 4 rakaat. Mau sholat subuh berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau ditanya apa dalil larangan saya sholat subuh 4 rakaat? Ya memang ada dalilnya, larangan kamu sholat subuh 4 rakaat, nggak ada dalilnya. Tapi yang ditanya apa? Apa dalilnya kamu sholat subuh 4 rakaat? Nah, itu perlu ditanya. Kalau ada dalilnya silahkan kamu sholat subuh 4 rakaat. Kalau tidak ada dalilnya, ya sudah, ikut dalil. Berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Walaupun tujuannya baik, ya, sholat subuh kan kalau kita pikir logika, ya para hadirin dan hadirat, kita lebih banyak waktu di sholat subuh atau lebih banyak waktu di sholat duhur? Lebih banyak waktu di sholat mana? Subuh kan? Subuh kan? Nah, subuh kan masih semangat ini, baru bangun tidur kan. Kalau duhur kan capek, baru kerja, lapar. Secara logikanya kita seharusnya sholat subuh 4 rakaat, sholat duhur 2 rakaat saja, karena capek, lelah, lapar. Kenapa yang lagi semangatnya 2, ya, yang capek 4? Itulah aturan dari Allah. Jangan diubah-ubah, nggak boleh. Ya, Allah telah menentukan kepada kita sesuatu yang paling terbaik untuk kita. Ya, kita tinggal ikut saja. Makanya di sini disebutkan, fallahu amara bitiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Iya, katakanlah Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau seandainya kalian itu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik. Dan ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang seseorang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, yang surga itu akan mengalir dalamnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itu merupakan kemenangan yang sangat besar. Ya, jadi para hadirin, segala sesuatu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah,
yang akan mendekatkan kita dengan surganya Allah, semuanya telah diterangkan dan dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara detail. Iya, jumlahnya, waktunya, caranya, bentuknya, itu semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melakukan sebuah ibadah yang mencocoki dengan ibadahnya Rasulullah, akan tetapi kita melakukan dengan jumlah dan waktu yang lebih banyak, itu nggak boleh. Apalagi sebuah ibadah yang tidak ada contohnya sama sekali dari Rasulullah. Ini sudah ada contohnya, akan tetapi durasinya diperbanyak, nggak dibenarkan dalam agama. Ada satu kisah ketika Rasulullah mempersaudarakan antara Abu Darda radhiyallahu taala anhu dengan Salman Al-Farisi. Baik. Kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mendatangi rumah Abu Darda. Dan beliau mendapatkan Ummu Darda radhiyallahu taala anha dalam keadaan tidak mengurus dirinya, tidak layaknya seorang istri yang memiliki suami. Kemudian ditanya oleh Salman Al-Farisi, "Wahai Ummu Darda, kenapa kondisi engkau seperti ini?" Kemudian kata istrinya, Abu Darda tidak butuh lagi dengan dunia. Ya, Abu Darda beliau sudah punya kebahagiaan sendiri. Akhirnya menginaplah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala di rumah Abu Darda, yang sebelumnya di siang harinya beliau dihidangkan makanan. Kemudian kata Abu Darda, "Silakan makan wahai Salman." Kemudian kata Salman, "Ayo makan bersama saya." Kemudian Abu Darda berkata, "Saya puasa." Kata Salman Al-Farisi, "Kalau kamu tidak makan sama saya nggak mau makan." Akhirnya Abu Darda buka puasa. Iya, ini satu hal yang membuat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau tidak terlalu peduli dengan istrinya karena di siang hari beliau puasa, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di malam harinya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mendapatkan Abu Darda radhiyallahu taala salat malam. Kemudian kata Salman, "Wahai Abu Darda, istirahat sebentar. Jangan sholat terus." Ya, karena ini adalah saudara yang beliau dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Beliau nggak enak. Akhirnya beliau tidur. Dan Salman Al-Farisi memprediksi kalau Abu Darda ini akan bangun lagi sholat malam. Akhirnya benar, beliau bangun lagi sholat malam. Kata Salman Al-Farisi, Abu Darda istirahat. Iya, dan keesokan harinya beliau berkata, "Ya Abu Darda, likulin haqqin haqqa." Wahai Abu Darda, segala sesuatu itu ada haknya masing-masing. Jadi Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau hampir beliau seperti tidak mengurusi istri beliau karena di siang hari beliau berpuasa, di malam hari beliau ibadah. Nah, sholat malam ada sunnahnya nggak dari Nabi? Ada. Berpuasa ada sunnahnya nggak dari Rasulullah? Ada. Ini kedua-duanya adalah sunnah yang sangat mulia dari sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika dilakukan secara berlebih-lebihan dan tidak memikirkan istri yang beliau miliki, itu ditegur oleh Salman Al-Farisi, likulin haqqin haqqah. Setiap segala sesuatunya itu ada haknya masing-masing. Wahai Abu Darda, Allah punya hak untuk kita ibadahi, badan kita punya hak untuk beristirahat, istri kita juga punya hak untuk kita layani. Nah, kemudian Abu Darda Salman Al-Farisi menceritakan itu kepada Nabi SAW, dan kemudian Nabi SAW membenarkan apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Sebuah ibadah yang ada contohnya dari Nabi SAW, namun ketika dilakukan secara berlebih-lebihan, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya, maka itu terlarang dalam agama. Apalagi sesuatu yang tidak ada contohnya sama sekali dari Nabi SAW. Jelas di sini. Contoh yang kedua, bersedekah, menginfakkan harta di jalan Allah, baik atau tidak baik? Baik. Ini ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, dan ini ibadah yang dicita-citakan oleh orang-orang yang mereka sudah mati,
ingin hidup kembali ke dunia supaya bisa bersedekah. Saking mulianya ibadah ini. Ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mau meninggal pada waktu itu, kemudian didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, ya karena mau meninggal dia ingin menginfakkan hartanya di fisabilillah. Baik ya, baik. Dia menginfakkan lebih dari setengah hartanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ats-tsuluts katsir. Sepertiga sudah cukup. Sepertiga itu sudah banyak. Dengan engkau meninggalkan anak istrimu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Subhanallah. Ini hartanya diberikan untuk Rasul, dikeluarkan di jalan Allah di zaman Nabi masih hidup. Ini kan sangat mulia kan? Bersedekah di jalan Allah Nabi masih hidup. Dilarang oleh Rasulullah, nggak boleh. Nggak boleh kamu menginfakkan hartamu lebih dari sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Ya, jadi ibadah itu para hadirin bukan hanya bentuknya saja harus mencocoki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga jumlahnya itu harus sama. Saya logikakan begini. Tapi sekarang kan orang mau daftar haji itu menunggu berapa tahun? 30 tahun, ada sebagian provinsi 90 tahun. Jadi kalau dia lahir ini hari 0, hari pertama daftar haji itu 90 tahun lagi baru bisa berangkat haji. Ya, saya punya ide. Ya, untuk 10 tahun dari tahun 2025 sampai 2035 Indonesia nggak perlu haji ke Mekah. Kita buat haji saja di Indonesia. Ya, Bali punya haji sendiri, Aceh haji sendiri, Jakarta haji sendiri. Kita tinggal buat Bekah, tinggal buat Ka'bah, buat Arafah, buat Mina, buat Muzdalifah. Yang ongkos haji 60 juta, mungkin nggak perlu banyak-banyak. Ya, kita cuma ambil 30 juta saja. Iya. Nah, dari 30 juta kira-kira untuk 1 minggu habis nggak 30 juta? Nggak habis ya. Paling cuma habis 15 juta. Nah, 15 juta ini kita letakkan di Baitul Mal Muslimin. Iya, kalau seandainya jamaah haji setiap tahun itu ada ratusan ribu, mungkin dalam selama 10 tahun akan terkumpul sekian puluh triliun. Dan sekian puluh triliun ini, para hadirin, ini bisa kita gunakan untuk membangkitkan, mengembangkan bisnis ya umat Islam. Insya Allah 10 tahun akan datang, haji nggak perlu ngantri selama sekian lama, dan insya Allah nggak ada lagi orang miskin dari kalangan umat Islam, karena uang puluhan triliun tersebut kita gunakan untuk menggerakkan ekonomi mereka. Baik nggak ide saya? Apalagi yang tua-tua pergi ke Mekah musim panas, repot itu. Ya, dia tinggal hajinya di Bali saja kan. Itu kan cuman kita buat saya mirip-mirip Arafah, kan nggak sulit kan? Boleh atau tidak boleh? Boleh nggak? Ide saya baik nggak? Baik nggak ide saya? Nggak ada yang mengingkari kan ide saya ini kan, baik kan? Tapi boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ibadah itu telah ditentukan oleh Nabi, waktunya, tempatnya, caranya. Itu semua telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak boleh kita menentukan di tempat yang lainnya. Nah, kalau itu adalah perkara ibadah haji, antum sepakat seperti yang Anda sampaikan tadi, nggak boleh. Allah tidak hanya menentukan kepada kita ibadah itu hanya haji saja, tapi Allah dan Rasulnya telah menentukan kepada kita ibadah-ibadah yang lainnya. Bisa difahami? Makanya saya tegaskan kembali, ibadah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Ya, di mana dalil itu berjalan, disitulah kita berjalan. Di mana dalil itu berhenti, maka disitulah kita harus berhenti. Jangan berbuat sesuatu hal yang tidak dibenarkan dalam agama, karena ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditimpakan kepada kita apa? Azab yang sangat pedih. Ketika
Rasulullah SAW wafat, kita lihat kaidah yang saya sebutkan tadi dipraktekkan oleh para sahabat, dan takutnya mereka ketika mereka menyelisih kaidah ini. Taib, setelah meninggal Rasulullah SAW, dan ini merupakan musibah yang paling terbesar yang dihadapi oleh umat Islam, meninggal seorang pemimpin, ya, dan orang-orang yang hatinya lemah pada waktu itu murtad. Orang munafikin menampakkan kenifakannya. Bahkan hari pertama meninggal Rasulullah, di negeri Yaman ada seorang laki-laki bernama Aswad al-Insi mengaku dia sebagai nabi. Akhirnya sebagian sahabat Rasulullah SAW mereka mendatangi Abu Bakar Siddiq dan menyarankan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengembalikan pasukan Usama bin Zaid yang diutus oleh Nabi SAW beberapa hari sebelum beliau meninggal, dengan dalih, ya, ini kondisi kota Madinah dalam keadaan tidak baik-baik saja, ya, sehingga butuh pasukan yang lebih banyak, ya, dan dikembalikanlah pasukan Usama bin Zaid. Itu yang mereka minta kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Saya tidak akan pernah membatalkan sesuatu yang pernah diutus oleh Rasulullah SAW. Apapun nggak saya batalkan, apapun yang terjadi di sini. Itu sudah keputusan Nabi, dan saya tidak ingin berbuat sesuatu di luar daripada keputusan Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan sahabat Rasulullah SAW mereka sangat faham, mereka sangat mengerti bahwasanya urusan agama ini sifatnya apa? Tauqifiyah. Di mana Nabi berjalan, di situ mereka berjalan. Di mana Nabi berhenti, disitulah mereka berhenti. Nah, disebutkan di dalam kitab Sahihain, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu qabbala Hajar al-Aswad. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mencium Hajar Aswad. Ya, mencium Hajar Aswad. Wa qala, perhatikan baik-baik ucapan Umar bin Khattab. Inni la a'lamu annaki hajarun la tadur wa la tanfa'u. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabaltuk. Sesungguhnya aku mengetahui, wahai batu, engkau cuman sekedar batu, tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak bisa menghilangkan manfaat. Jadi kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW mencium engkau, wahai batu Hajar Aswad, nggak perlu saya cium kamu, nggak perlu, karena aku cuma batu, tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat. Jadi ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah itu hanya tinggal mencontohkan. Faedah yang kedua, di luar konteks yang sedang kita bahas, Bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah, kalau ada sesuatu barang yang paling sakti di muka bumi ini, kira-kira apa yang paling sakti? Keris, ya, Mbah Fulan, atau rencong Tengku Fulan, atau cincinnya, ya, si Fulan, atau pohon yang ada di sana atau di sini? Atau apa yang paling sakti? Hajar Aswad, sepakat? Sepakat gak? Jadi kalau ada barang-barang sakti, Hajar Aswad paling sakti, ya. Pertama, dia berasal dari surga. Iya. Yang kedua, ditempel di tempat, di kiblatnya umat Islam. Yang ketiga, di situ kita memulai melakukan tawaf. Yang keempat, Nabi menciumnya. Luar biasa, ya, keistimewaan batu ini, kan? Betul gak? Iya, jadi kalau ada batu-batu yang dianggap batu sakti, tetap nggak lebih sakti dibandingkan Hajar Aswad. Sepakat, ya? Iya, kalau ada keris sakti, nggak lebih sakti daripada Hajar Aswad. Sepakat atau enggak? Ya, sepakat, ya? Tapi subhanallah, kata Umar bin Khattab, ya batu, ya, engkau ini cuman sekedar batu, tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat dari saya. Saya cium kamu bukan karena ketika bibir saya terkena dengan batu ini, ya, yang saya tadi nggak bisa berbicara jadi lancar berbicara karena batu itu, nggak ada. Cuman karena saya melihat Nabi mencium kamu, saya cium. Kalau Nabi nggak cium kamu, nggak perlu saya cium kamu. Ya, konteksnya di sini, kamu ini batu, nggak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat dari saya. Nah, kalau ini batu dari surga, ini kedudukannya bagaimana lagi sesuatu yang tidak berasal dari surga?
Ya bisa saja mungkin dibuat apalah, dibuat keris dan lain sebagainya yang kemudian dia sakti, mungkin bahannya dari Cina sana. Ini dari surga ini. Ya, kalau seandainya hanya datang hadis dari Nabi SAW atau dari Umar bin Khattab tentang barang-barang sakti, hanya ini saja sudah cukup bagi orang yang berakal, bahwasanya itu semuanya tidak bisa menghilangkan manfaat dan tidak bisa memberikan manfaat dan menghilangkan mudarat dari kita, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupi, nggak butuh dalil-dalil yang lainnya. Ya, ini kalau ada keris ini di rumah Bapak, maka Bapak akan aman dari segala mara bahaya. Ya, ini kalau cincin ini ada di kantong Bapak atau di tangan Bapak, maka ini cincin akan membuat Bapak bisa ya terhindar dari kelaparan. Ya, tergantung ini. Kalau misalnya maksudnya terhindar dari kelaparan, kalau kita sedang lapar, nggak punya uang, jual cincin, nah bisa kan? Ya, ini saya lapar ini, butuh makan. Yaudah Pak, ini saya jual cincin saya sekian, udah saya beli nasi, boleh kan? Nggak ada masalah. Tapi maksudnya ini kalau Bapak lapar, cium cincin ini 3 kali, hilang lapar. Dari mana cium cincin kok bisa hilang lapar? Ini nggak ada efek apa-apa, nggak ada. Nabi kalau lapar zaman dulu datang ke ajar sholat, cium ajar sholat jadi kenyang, nggak ada. Bisa difahami ya? Jadi tauhid itu teman-teman semuanya akan mencerdaskan seseorang. Tauhid akan mencerdaskan seseorang, walaupun dia nggak sekolah tinggi-tinggi. Ketika dia faham akan tauhid, dia akan cerdas dan dia akan selamat dari banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Kemudian waqad taqaddam qaulu ba'di salaf, dan telah lalu ucapan sebagian para ulama kita, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ini diantaranya ternukilkan dari Abdullah bin Mas'ud, ikutilah oleh kalian apa yang telah datang dari Nabi SAW, karena itu sebagai bentuk kemudahan yang Allah inginkan kepada kita. Wa la tabtadi'u, dan jangan kalian berbuat sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi dan tidak ada usul-usul dalam perkara agama ini, karena seluruh apa yang datang dari Nabi SAW itu sudah mencukupi kalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kepada kita kiblat untuk kita salat. Ya, sehingga menyatukan umat Islam di seluruh dunia dengan kiblat tadi. Coba kita bayangkan kalau seandainya tidak ada arah kiblat untuk kita sholat. Bisa bayangkan kan? Jadi kalau di masjid kita ini ada 10 shaf, bisa-bisa ada 10 arah orang mau sholat. Jadi setiap mau sholat ribut setiap hari. Saya mau kiblatnya ke sana, saya mau ke sana, saya mau ke sana, saya mau ke sana. Setiap hari ribut kita. Kan begitu? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kiblat untuk menyatukan umat Islam. Agar mereka ruku dan sujudnya itu kepada satu arah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah dipraktekkan oleh para sahabat itu sebagai kiblat dalam kita beribadah, supaya ada kesatuan hati dan juga ada kesatuan bentuk dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada syariat Allah itu untuk menyatukan. Jadi kalau misalnya kita sholat di kutub utara sana, ya, sholat di kutub utara, kalau seandainya kiblatnya itu sama di dalam kita beribadah, yaitu sifatnya tauqifiyah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, itu akan sama seperti kisah sholat di masjid kita ini, nggak ada bedanya. Ya, selesai sholat ini yang dilakukan karena kiblatnya sama. Ya, tauqifiyah tadi. Tapi kalau seandainya kita tidak jadikan itu sebagai kiblat di dalam kita beramal, dalam satu kecamatan saja itu kadang bisa beda-beda. Ada yang satu begini, ada di sini begini, ada di sini begitu, ada sana lain lagi. Makanya kalau dia misalnya menjadi imam masjid, jadi imam masjid ini memegang misalnya 5 masjid yang ada di kecamatan di tempat kita ini, dia harus tanya dulu, Pak, ini habis sholat apa yang harus saya lakukan? Nanti datang masjid lagi, Pak, ini habis sholat apa yang harus saya lakukan? Nanti datang masjid lagi, beda-beda soalnya. Tapi kalau seandainya kiblatnya satu, cara beramal itu sebagaimana yang telah tauqifiyah dari Nabi SAW,
dia nggak perlu berwarna-warni dalam dia melakukan ibadah. Selesai dia ke masjid, tinggal warnanya siapa? Warna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah sikapnya, sifatnya tauqifiyah, disitulah akan bisa menyatukan umat Islam. Ya, karena umat Islam mereka pasti akan sepakat bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya?